Wala muttakhidati akhdan, dan juga bukan sebagai kekasih gelap. Dalam bahasa kita, kekasih gelap. Al-khadan itu maknanya kekasih gelap. Apa bedanya dengan pasangan zina dan kekasih gelap? Bedanya kalau musafihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemudahan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-25 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa man lam yastati', dan barang siapa tidak mampu, minkum, di antara kalian, tidak mampu taulan, secara biaya, kekuatan, maknanya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan, ayyankihal muhsanatil mu'minat, tidak memiliki kemampuan menikahi wanita-wanita dari kalangan merdeka, al-mu'minati, yang mukmin, famimma malakat aymanukum, maka dia boleh menikahi dari apa yang memiliki aymanukum, tangan-tangan kalian, yakni budak-budak kalian, min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak perempuan kalian yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih tahu terhadap keimanan atau kekuatan iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian
adalah dari sebagian yang lain. Fankihuhunna, maka nikahilah mereka budak-budak perempuan biizni ahlihinna, dengan izin dari majikan mereka atau keluarga mereka, yakni majikan mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Muhsanatin, sebagai istri-istri, ghaira musafihatin, bukan sebagai orang-orang atau wanita-wanita yang melayani zina, wala muttakhidati akhdan, dan bukan pula wanita-wanita yang melakukan hubungan secara gelap. Fa idza uhsinna, maka jika mereka telah menikah, fa in ataina bi fahishatin, maka jika mereka melakukan zina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maka tetap atas mereka separuh dari apa yang tetap atas wanita-wanita merdeka, minal azabi, berupa sanksi atau hukuman. Dzalika liman khasyal 'anata minkum, hal yang demikian itu liman khasyal 'anata, bagi orang yang mengkhawatirkan kesulitan menahan zina, minkum, dari kalian. Wa antasbiru, dan kalian bersabar, khairul lakum, itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya, yakni pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah menghalalkan wanita-wanita selain yang disebutkan, yakni selain wanita-wanita yang disebut dengan al-muharramat, wanita-wanita yang mahram, seperti ibu, seperti adik atau saudara perempuan, aman, bibi, bule, bude, dan semacamnya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat yang ke-24, di mana Allah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah halalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita selain yang diharamkan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, ternyata di dalam ayat-ayat sebelumnya, wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi ini tidak mencakup budak-budak perempuan. Dengan kata lain berarti budak-budak perempuan termasuk yang dibolehkan untuk dinikahi. Kalau kita menggunakan ayat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, budak-budak perempuan termasuk yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi misalnya panjenengan punya budak, maka budak perempuan itu boleh menjadi istri saya. Begitu menurut ayat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat yang ke-25 ini secara spesifik memberikan penjelasan tentang hukumnya menikahi budak perempuan. Bagaimana hukumnya menikahi budak perempuan? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sepanjang dia tidak termasuk adik kita, tidak termasuk ibu kita, tidak termasuk bude atau bule kita, tidak termasuk wanita-wanita yang disebut dengan wanita mahram, berarti dia boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Akan tetapi apakah hukumnya demikian? Ternyata ada ketetapan hukum yang berbeda bagi
menikah dengan seorang perempuan dari kalangan hamba sahaya atau dari kalangan budak. Nah, inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang ke-25. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, hukum ini tentu berbicara dalam konteks di mana ada yang disebut dengan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Sudah pernah kita sampaikan secara lebih detail, secara lebih rinci berkaitan dengan persoalan perbudakan di dalam Islam. Bagaimana posisi Islam terhadap perbudakan? Apakah mengharamkan secara mutlak atau menghalalkan secara mutlak, atau kemudian ada rinciannya sudah pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, oleh karena itu tentu tidak akan saya ulangi lagi pembahasan atau penjelasan saya yang sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu berkaitan dengan persoalan mauqiful Islam atau posisi Islam terhadap perbudakan. Akan tetapi pada kesempatan malam hari ini sedikit ingin saya sampaikan yang bahwa pada intinya perbudakan di dalam Islam itu tidak dilarang secara mutlak, tapi juga tidak dihalalkan secara mutlak, akan tetapi ada aturan-aturan di mana yang berkaitan dengan sebab budak atau sebab seseorang bisa menjadi budak, dan begitu pula sebab-sebab budak akan menjadi merdeka serta hak-haknya yang harus dipenuhi oleh sesama manusia, sesama muslim khususnya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-25 dari Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukum yang berkaitan dengan pernikahan laki-laki merdeka dengan seorang wanita dari golongan hamba sahaya atau golongan budak. Nah, bagaimana hukumnya? Al-Quran mengatakan, barang siapa di antara kalian tidak mampu itu artinya tidak mampu secara finansial, tidak mampu membayar maharnya, atau tidak mampu juga untuk menafkahi pada masa-masa selanjutnya, tidak mampu untuk menikah dengan wanita-wanita merdeka yang beriman, maka dia boleh untuk menikah dengan wanita-wanita dari kalangan budak atau dari kalangan hamba sahaya dengan syarat satu, budak-budak tersebut adalah budak-budak yang beriman. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi pada zaman dahulu ketika budak itu masih ada, maka tidak sembarang laki-laki yang merdeka bisa menikah dengan seorang perempuan dari kalangan hamba sahaya. Kenapa demikian? Karena menurut aturan yang berlaku di dalam hukum Islam, anaknya seorang budak otomatis akan menjadi budak. Jadi misalnya ada seorang wanita, dia dari golongan hamba sahaya, dari golongan budak, lalu dia menikah dengan budak juga, maka anaknya otomatis menjadi budak. Begitu pula bila dia menikah dengan seorang yang merdeka, ada seorang perempuan budak menikah dengan laki-laki merdeka, lalu punya anak, maka anak itu juga otomatis menjadi budak. Nah, disinilah sebagaimana yang pernah saya sampaikan, memang Islam tidak mengharamkan perbudakan secara mutlak, akan tetapi Islam menginginkan untuk selesainya perbudakan. Maka tidak boleh seolah-olah tidak boleh ada budak-budak baru yang lahir. Tidak boleh ada lahir budak-budak baru. Karena itu maka
ketika ada seorang perempuan budak, maka tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki merdeka. Kenapa? Karena sudah barang tentu nanti akan lahir budak. Padahal itu adalah anak dari seorang yang merdeka. Itu hukum aslinya. Akan tetapi ketika seorang laki-laki, tentu ini pada zaman dulu, tidak mampu untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang merdeka, lagi beriman, karena mungkin maharnya yang besar, mungkin biaya hidup yang harus ditanggung cukup besar, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk menikahi wanita-wanita budak. Karena tentu saja menikah wanita budak maharnya akan lebih murah. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Nah, di sini berarti di satu sisi Islam ini memperhatikan jangan sampai ada seorang merdeka punya anak tapi anaknya menjadi budak. Tapi di sisi lain Islam memperhatikan jangan sampai ada orang kepingin nikah tidak kesampaian. Karena itu juga kebutuhan yang menyebabkan orang kadang-kadang menimbulkan masalah dalam kehidupannya ketika dia tidak tercapai keinginannya untuk menikah, sementara dia sangat membutuhkan untuk menikah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita lihat ayat terakhir, Allah mengatakan dzalika liman khasyal anata minkum. Hal yang demikian itu bagi orang yang khawatir kesulitan menahan diri dari zina. Maka menurut mayoritas ulama dari kalangan madhab Syafi'i, mereka mengatakan seorang laki-laki merdeka boleh menikah dengan perempuan budak dengan dua syarat. Yang pertama, dia tidak memiliki mahar atau tidak memiliki biaya untuk menikah dengan wanita merdeka. Yang kedua, dia khawatir terjatuh ke dalam zina jika dia tidak menikah. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh menikah dengan budak perempuan. Misalnya dia tidak punya uang untuk menikah dengan perempuan-perempuan merdeka, tetapi di saat yang sama dia tidak khawatir berbuat zina karena aman, insya Allah tidak terjadi zina pada dirinya, maka kondisi dia belum membolehkan untuk menikah dengan perempuan budak. Atau sebaliknya, dia khawatir berzina tetapi dia mampu untuk menikah dengan perempuan merdeka, alias mampu untuk memberi mahar, mampu untuk memberikan nafkah, maka dia tidak boleh menikah dengan perempuan budak, wajib menikah dengan perempuan yang merdeka. Ini zaman di mana dulu ya ada yang disebut dengan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Saya lanjutkan ayatnya. Quran mengatakan famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan budak yang dinikahi oleh seorang muslim, oleh seorang laki-laki muslim yang merdeka, haruslah budak-budak perempuan yang beriman. Jadi kalau menikah dengan budak perempuan yang kafir, maka tetap tidak boleh. Jadi syaratnya harus menikah dengan budak perempuan yang beriman. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sebagaimana yang kita fahami, yang kita mengerti bahwa pada zaman di mana ada perbudakan, manusia menganggap budak ini sebagai manusia kelas 2. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau istilahnya di Indonesia ini,
atau di Jawa ini ya ada kasta. Kalau di Jawa ini atau di Indonesia ini kasta terendah ini adalah pribumi. Belanda atau orang Eropa, kemudian Arab, kemudian Jawa. Sebagai penghuni asli tapi dianggap sebagai kasta terendah. Nah, ini kasihan. Ini yang membuat Belanda ini. Nah, begitu pula di dalam beberapa agama, dalam beberapa tradisi, beberapa konvensi yang berlaku, ada yang namanya kelas-kelas masyarakat, kelas-kelas sosial. Nah, Buddha ini pada zaman di mana ada sebuah perbudakan dianggap sebagai kelas nomor 2. Nah, Islam datang untuk menyamakan manusia. Maknanya Islam tidak memandang apakah dia merdeka ataukah dia budak. Dari sisi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan atau kelebihan, kemuliaan bagi orang Arab atas non Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wala fadla li ajamiyyin ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, kelebihan, kemuliaan atas bagi orang non Arab atas orang Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi yang menjadi ukuran adalah takwa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu berasal dari Adam alaihissalam, wa Adam min turab, dan Adam ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi sama. Akan tetapi bagaimanapun dalam klasifikasi manusia, dalam pandangan manusia, yang namanya kelas sosial itu tetap ada. Ini pandangan manusia. Maka dalam istilah pernikahan itu ada namanya sekufu. Kufu. Artinya sekufu, setara, sebanding antara suami dengan istri. Meskipun ini diperdebatkan oleh para ulama berkaitan dengan bagaimana cara mengukur kesekufuan. Kalau orang Jawa bilangnya apa itu, bebet bobot atau apa itu ya, saya kurang paham bahasa Jawa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, ketika ini laki-laki dari kalangan merdeka, ini perempuan dari kalangan budak, sekaligus kufur atau kafir, non Islam, tidak beriman kepada Allah, maka jomplangnya dua. Jomplang itu artinya keterpautannya dua. Pertama, setara status sosial berbeda. Satu merdeka, satu budak. Yang kedua, secara agama berbeda. Satu iman, satu kafir. Maka ini akan semakin sulit untuk dipersatukan. Semakin sulit untuk kemudian terjadinya keseimbangan. Nah, oleh karena itu maka Islam membolehkan menikahi seorang wanita budak, tapi ada syarat selain yang tadi saya sampaikan. Syaratnya adalah budak ini beriman. Agar apa? Agar kebudakan tidak bersatu atau berkumpul dengan kekufuran. Sebab kalau kebudakan berkumpul dengan kekufuran, maka akan semakin menambah gap antara suami dengan istrinya, dan ini menimbulkan ketidakbaikan. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami, sebagai istri, terjadi gap, ini tentu sesuatu yang kurang baik. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, yang menarik di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum
ba'dukum min ba'd. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan bahwa meskipun perempuan-perempuan itu dikategorikan sebagai perempuan budak, dengan keimanan mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya setara dengan kalian. Faktanya Allah mengatakan ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Jadi ini maknanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hakikat manusia, ya, maka mereka sebenarnya sama. Artinya semuanya merupakan anak turun Nabi Adam alaihissalam. Yang menyebabkan ada budak atau bukan budak itu sebenarnya adalah aturan yang muncul dari manusia pada mulanya. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sehingga melalui ayat ini secara tidak langsung sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pihak-pihak yang disebut dengan orang-orang merdeka dan juga pihak-pihak yang disebut dengan dari kalangan budak. Ini pada zaman di mana ada perbudakan. Sekarang sudah tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagaimana menikahi wanita-wanita dari kalangan budak. Allah mengatakan fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Bahwa menikahi wanita-wanita dari kalangan budak ternyata caranya sama dengan nikah wanita-wanita dari kalangan merdeka. Yaitu apa? Harus ada izin dari walinya. Harus ada wali. Nah, yang membedakan kalau wanita merdeka walinya adalah wali nasab, yakni bapaknya, kakeknya, kakaknya atau adik laki-lakinya, pak D-nya, pak L-nya, atau laki-laki lain yang memiliki hubungan nasab dari kalangan asobah yang berhak untuk menjadi wali. Tentu rinciannya panjang. Sementara di dalam perempuan-perempuan budak yang menjadi wali adalah majikannya. Maka Quran mengatakan fankihuhunna biizni ahlihinna. Maka nikahilah mereka dengan izin dari keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah majikannya. Karena budak ini full berada di bawah kontrol majikannya, bukan keluarganya. Dalam arti bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan pak D, pak L-nya, tetapi dia menjadi keluarga majikannya, hidup bersama dengan keluarga majikannya. Maka Quran menyebut biidzni ahlihinna, yang dimaksud adalah majikannya. Sehingga yang menikahkan seorang budak itu adalah majikannya. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Yang kedua, di dalam akad nikah dengan wanita-wanita budak sama. Tentu saja harus ada maharnya juga. Maka Quran mengatakan wa atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, mahar mereka. Jadi meskipun mereka itu budak, tetap wajib diberikan mahar sebagaimana dalam menikah dengan wanita-wanita merdeka. Beberapa kesempatan yang lalu sudah pernah kita sampaikan bahwa salah satu pembeda antara zina dengan nikah itu ada pada dua sisi. Yang pertama adalah sisi izin dari wali. Yang kedua adalah sisi adanya mahar. Kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan berhubungan tanpa ada izin dari walinya dan tanpa adanya mahar, ya, karena suka sama suka, maka ini namanya zina. Begitu pula kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan
berhubungan dengan adanya kompensasi, tapi tidak ada izin dari walinya, namanya juga berzina, ya, menjual diri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, maka menjadi ciri khas di dalam pernikahan itu selain ada wali, ada saksi, itu adalah adanya mahar. Maka Quran mengatakan wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Quran masih menambahkan lagi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati ahdan. Budak-budak perempuan ini statusnya sebagai istri, muhsanat, maknanya sebagai istri, ghaira musafihat, bukan sebagai pasangan zina. Ya, pasangan zina sifah, maknanya bagaimana? Budak perempuan di masa jahiliyah itu biasa disewakan oleh majikannya untuk mendapatkan uang. Jadi majikannya itu seperti menjadi, kalau bahasa Jawa, mohon maaf, namanya germo atau mucikari. Nah, jadi dulu orang-orang zaman jahiliyah punya budak-budak perempuan. Budak-budak perempuan itu dipekerjakan dalam hal apa? Dalam hal, mohon maaf, ya, dalam hal seks. Maknanya menjadi pekerja seks komersial kalau bahasa kita sekarang. Jadi PSK. Quran mengatakan wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Quran melarang orang-orang yang punya budak perempuan memaksa budak-budaknya untuk melakukan zina dalam rangka mendapatkan imbalan atau mendapatkan kompensasi dari zinanya budak tersebut, alias mempekerjakan budak dalam perzinahan. Itu hukumnya dilarang oleh Allah, jelas. Oleh karena itu maka ketika budak-budak perempuan ini dinikahi, statusnya bukan sebagai pasangan zina, tapi sebagai muhsanat, sebagai istri. Wala muttakhidati akhdan, dan juga bukan sebagai kekasih gelap. Dalam bahasa kita kekasih gelap. Al-khadan itu maknanya kekasih gelap. Apa bedanya dengan pasangan zina dan kekasih gelap? Bedanya, kalau musafihat itu maknanya si budak perempuan ini bisa bergonta-ganti pasangan kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Itu artinya musafihat, seperti, mohon maaf, PSK. Ya, besok sama siapa, nanti sore sama siapa, lusa sama siapa, pekan depan dipesan siapa, itu bisa berganti-ganti. Itu namanya sifah, musafihat. Sedangkan akhdan itu maknanya pasangan kekasih yang setia. Maknanya ya dengan itu saja, tetapi tidak dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan pernikahan. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Saya lanjutkan sedikit. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Nah, kalau budak-budak perempuan ini sudah menikah tetapi kemudian tetap melakukan zina, maka dia mendapatkan hukuman separuh dari hukumannya orang-orang merdeka. Kalau orang merdeka hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali, maka hukumannya budak-budak yang sudah menikah tapi dia masih berzina adalah cambukan sebanyak 50 kali. Karena separuh dari sanksi atau hukumannya orang-orang yang merdeka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Terakhir, wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa bagaimanapun menikah dengan perempuan-perempuan budak itu tidaklah baik atau kurang baik. Lebih baik menahan diri, sabar sampai bisa menikah dengan perempuan-perempuan merdeka.
Atau bagus lagi, di dalam hadis dikatakan lebih bagus lagi kalau budak-budak perempuan itu dibeli lalu dimerdekakan dan dinikahi, maka itu jauh lebih baik, mendapatkan dua pahala, pahala memerdekakan budak dan pahala menikahi seorang perempuan yang sebelumnya telah dia merdekakan. Wallahu ghafurur rahim. Akan tetapi jika seorang ini tidak mampu menahan diri dari zina, lalu dia mengambil jalan menikah dengan perempuan-perempuan budak, maka itu pun tidak mengapa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kesimpulannya, andai kata masih ada budak, maka ayat ini tetap berlaku dan menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.